Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi kita di channel Majelis Kopi. Saat ini kita lagi merekam video ini di sekitaran FKIP Universitas Tadulako di BT berapa nih, Bud? FKIP 7 ya, sekitaran FKIP 7. Secret Ikema Bastra yang lama, yang kemudian sekarang sudah jadi kelas. Teman-teman semua, video kali ini kita akan bahas sedikit nostalgia. Nostalgia dalam artian pembahasan ini sebetulnya sudah direncanakan sejak lama. Bahkan ketika channel ini dibuat pertama kali sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Yang akan kita bahas kali ini adalah review buku dari Dewi Lestari yang berjudul, dan ini novel pertamanya, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh, Supernova, serial pertama dari Supernova. Tapi kita disclaimer dulu sebelum kita mulai. Kenapa? Karena penting untuk teman-teman terhadap ekspektasinya bagaimana kemudian video ini dapat mengurai bagian-bagian penting dari novel itu sendiri, dari novel Supernova, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Disclaimernya adalah novel ini saya baca pertama kali tahun 2014. Pertama kali, dan itu sekitar 8 tahun yang lalu. Itu disclaimer pertama. Disclaimer kedua, yang terhubung dengan itu, dalam pembuatan novel ini tidak ada dalam pembuatan video ini tidak ada skrip. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau pembahasannya agak malang melintang. Tapi saya akan mereview novel ini mungkin tidak pada detail bagaimana kemudian novel ini bercerita dari awal sampai akhir, tapi lebih kepada hal-hal yang bisa saya ingat ketika saya membaca novel ini. Oke, poin pertama menurut saya, ketertarikan awal saya menulis novel ini adalah novel ini sangat quotable. Di masa-masa 2014 itu kan saya masih semester 3, semester 4 waktu itu. Dan quotes-quotes itu punya peranan sendiri terhadap bisa dibilang terhadap kemampuan kita pada perkumpulan, kalau kita kumpul diskusi apa segala macam begitu. Nah, kebetulan kan di prodi saya itu mengajarkan mata kuliah filsafat, dan sering di akhir-akhir deskripsi dosen kita itu biasanya membuat quotes. Saya akhirnya bertemu dengan novel ini, korelasinya di situ. Karena justru saya ketemu novelnya karena mendengar sepintas dari trailernya. Jadi di trailer, jadi novel ini kan sudah difilmkan sebetulnya. Saya kurang ingat pasnya, tapi mungkin sekitar tahun 2013 mungkin filmnya pertama kali muncul. Quotes yang pertama kali saya dengar di trailernya itu, waktu itu teman putar begitu, kemudian menaikkan volume suara laptop. Quotesnya adalah dia mengatakan begini: orang yang terlalu miskin dan orang yang terlalu kaya akan ketemu di titik yang sama-sama krisis apresiasi. Waktu itu makna jadi bercabang begitu, orang bisa menginterpretasikan kemana saja begitu loh quotes ini. Tapi waktu itu quotes ini kayak enak saja ketika diucapkan gitu. Kalau waktu itu ya, mungkin dalam fase perkembangan intelektual kita ada masa-masa yang kita menggandrungi hal-hal semacam itu. Sampai kemudian saya bertemu dengan novelnya, kemudian membaca, ternyata saya bisa simpulkan bahwa novel ini sangat quotable. Di sisi pemikiran saya sendiri kan, quotes itu tidak hanya sekedar quotes sebetulnya, tapi quotes itu kan semacam abstraksi. Nah, abstraksi atau pemadatan, nah biasanya pemadatan itu seberapa kuat atau seberapa padat dia menampung segala fenomena. Contoh umpamanya kalau kita kembali ke quotes di Lestari yang tadi itu, ketika percakapan Dimas dan Ruben, quotes itu akhirnya muncul. Itu kan kesannya padat begitu, dia seakan-akan merangkul segala fenomena begitu, bahwa sesuatu yang bertemu antara kutub X dan Y akan melebur kemudian seolah-olah jadi nol.
Itu kalau apa ya, saya memaknai sederhana sebetulnya bagaimana quotes itu bekerja. Dan banyak quotes lagi lah yang bisa kita dapatkan di novel di Lestari. Dan satu catatan yang penting barangkali terhadap quotes itu adalah quotesnya padat. Dan semakin dia padat berarti semakin banyak fenomena yang bisa dirangkul oleh abstraksi semacam yang ditawarkan oleh Di Lestari. Seperti saya ingat satu scene waktu itu penokohan Diva kalau tidak salah. Waktu itu Diva ini kan digambarkan sebagai PSK begitu. PSK yang bisa kita bilang penokohannya agak-agak paradoks. Dia PSK tapi dia juga aktif dalam kegiatan sosial gitu. Jadi ada satu scene yang menggambarkan ketika Diva sedang mendapatkan klien begitu yang orang yang harus dia layani. Waktu itu Diva sudah mau disentuh tapi dia belum dibayar, dan dia cukup prinsipil di situ. Dan dia mengatakan, saya memang menjual tubuhku tapi tidak pemikiranku. Nah waktu itu yang dimaksud Diva sebetulnya dalam novel itu adalah prinsipnya tidak mungkin tergadaikan begitu. Jadi kalau kita mau bekerja sama gitu, kau sebagai partner atau mitra apapun sebutannya barangkali yang lebih halus adalah kau harus bayar saya dulu baru kau sentuh. Jadi prinsip itu yang dia pegang. Masih banyak lagi sebetulnya kalau berkaitan dengan quotes gitu. Jadi quotes yang membuat kita sebetulnya agak minder, yang kadang-kadang kan di fenomena sekarang cukup mudah biasa mencaplok quotes dalam satu tulisan atau deskripsi begitu. Kemudian penghayatan terhadap fenomena yang melengkapi quotes itu kadang-kadang kurang direnungi gitu. Nah, di pengalaman saya membaca tidak semudah itu sebetulnya memahami gitu. Itu poin pertama, dia quotable. Selanjutnya mungkin ini tidak masuk dalam poin kedua, tapi yang menarik adalah ketika saya membuka novel di waktu itu yang Supernova, yang menyenangkan adalah testimoni Dr. Bambang Sugiharto yang muncul gitu. Kurang lebih Bambang Sugiharto mengatakan novel ini semacam perselingkuhan visioner begitu antara beberapa tema. Kata perselingkuhan itu agak unik sih sebetulnya. Mungkin maksudnya siapa? Dr. Bambang Sugiharto adalah ada tema-tema yang dihubungkan yang tidak mainstream di kala itu begitu, yang sebenarnya bisa dibilang cukup sentimental barangkali begitu, dan mungkin itu jadi part selanjutnya nanti. Jadi itu, dan Dr. Bambang Sugiharto ini kan adalah dosen yang konsentrasinya di mata kuliah postmodernisme yang saya cukup banyak menonton video-videonya di YouTube. Bagian selanjutnya barangkali yang sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Dr. Bambang Sugiharto adalah soal tema. Ya, kalau kita menonton videonya saya lupa di mana, tapi talk show waktu itu, dan dia diwawancara dan dia mengakui juga bahwa Supernova adalah novel yang sangat kompleks. Seperti pada umumnya ada tema percintaan di situ, ada tema sains, ada tema dalam artian sains dalam artian MIPA gitu. Kemudian ada juga sosiologinya, sampai lebih eksplisit ada matematikanya. Kemudian itu dia gabungkan menjadi satu. Jadi di novel itu kita bisa membaca bagaimana pandangan seseorang soal turbulensi, orde dan kaos, simulacrum, frame yang 24 soal frame yang 24 fps itu terbahas semua di situ, dunia digital dan sebagainya. Jadi mungkin wajar ya Dr. Bambang Sugiharto mengatakan bahwa novel ini itu semacam mewadahi perselingkuhan yang visioner gitu. Kemudian dia pakai kata visioner di depan gitu. Di novel ini juga kita bisa menemukan deskripsi bagaimana 7 tingkatan berpikir manusia gitu ya. Antara bagaimana
respon paling awal manusia itu adalah soal hidup dan mati, kemudian respon yang paling tinggi itu adalah bagaimana dia berpikir yang lebih visioner gitu. Dan satu yang menarik dari komposisi tema yang coba ditawarkan di dalam novel ini, tidak mungkin dituliskan tanpa riset yang mendalam. Nah, kalau kita membaca novel-novel di tidak hanya supernova ya, serinya yang dari akar, petir, kemudian partikel, gelombang, intelijensi embun pagi, kita bisa melihat bagaimana ketika menulis Aroma Karsa, dia sampai meriset mendalam di TPA Bantar Gebang gitu. Menurut saya novel D adalah frasa yang cukup sering diucapkan kawan-kawan di kampus waktu itu, yaitu pengetahuan holistik gitu. Itu satu poin gitu. Dan poin selanjutnya yang cukup menarik dari novel D ini, penokohan dan konfliknya yang paradoks. Ini tafsiran saya saja, tapi dia menawarkan sesuatu yang paradoks. Paradoks pertama yang saya dapatkan adalah menunjukkan keakraban melalui konsentrasi seksual yang tidak mainstream pada saat ini gitu, antara Dimas dan Ruben. Terus yang kedua, dia memaparkan sebuah keakraban, atau dalam bahasa yang lebih melankolis sebetulnya adalah cinta, yaitu melalui perselingkuhan. Kemudian penokohan Diva sebagai PSK yang saya tidak bicara soal benar dan salah, tapi soal mainstreaming yang dipahami oleh khayalak ramai saat ini adalah soal bagaimana seorang diva itu yang dia juga seorang PSK, tapi dia juga orang yang punya jiwa sosial yang tinggi begitu. Dia jadi donor untuk panti asuhan dan sebagainya. Aspek yang terakhir tadi yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang paradoks juga bagian dari penutup video kita kali ini. Saya kembali ke disclaimer tadi, novel ini sudah lama sekali tidak dibaca, dan semoga pembahasan ini bisa memantik kawan-kawan untuk membuka novelnya yang belum membuka, dan yang sudah membaca mungkin video ini bisa membuka ruang-ruang kritik terhadap hal-hal barangkali yang keliru yang baru saja saya jelaskan tadi.